dia itu serba salah gitu loh, tiap hari dimarahin, ibaratnya nafas aja loh dimarahin gitu loh. Terus dia itu nangis setiap hari, nangis pokoknya intinya. Kalau seumpama nanti kalau di intermenit dipulangkan terus gimana gitu. Oke. Berapa lama dia di Hong Kong? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Kenapa dia nangis? Karena gila mas, di luar negeri itu pasti ya banyak sekali perbedaan dengan di Indonesia. Dari cara apapun, dari bagaimanapun itu sangat beda sekali. Kan kita cuma dengarkan dari pihak dia saja. Kita tidak mendengarkan dari pihak majikan apa yang terjadi di sana. Keluhan dari majikan, karena kan sekali lagi mungkin pacarmu nggak bisa bahasa juga, benar nggak? Sedikit-sedikit bisa katanya. Iya, sedikit-sedikit bisa itu berat loh mas. Mendingan tidak bisa sama sekali dan kita bisa ngajarinnya. Kalau bilang sedikit-sedikit itu sangat berat sekali. Karena suami saya adalah warga negara Hong Kong, otomatis kalau cuma sedikit-sedikit, sementara mereka sama sekali tidak bisa bahasa Indonesia, saat menyuruh pembantunya otomatis emosi dong. Bener nggak sih? Iya benar. Jadi sebenarnya sama aja sih. Pertama kali ikut orang dimanapun itu adalah tinggal dia kuat nggak sih, mampu nggak sih gitu loh. Jadi kalau di manapun sama mas, apalagi di Hong Kong. Hong Kong ini adalah culture shock. Apa yang dimaksud oleh culture shock adalah kita kaget dengan budaya orang lain. Jadi gitu. Iya, sebenarnya mereka bukan marah, nafas marah, enggak. Memang logat dan gayanya orang Hong Kong itu seperti itu. Jadi bukan marah. Jadi kalau kalian nggak kuat ya nggak mampu. Memang di Hong Kong itu nggak semudah yang dipikir gitu loh. Oh iya. Oke mbak, saya mau tanya, itu hal terburuknya nanti dipulangkan nggak? Kan nggak tahu juga apakah pacarmu bisa bertahan atau tidak. Kayaknya bisa sih, cuma butuh waktu aja sih kayaknya. Oke, kalau pacarmu bisa bertahan ya pasti nggak ada masalah. Hal yang terburuknya adalah pacarmu tidak bisa menahan emosi, dia marah, dia kabur. Itulah yang bahaya. Oh gitu ya. Betul. Kalau majikan memulangkan TKW itu nggak mungkin ya? Mungkin, kenapa tidak? Walaupun dengan harga yang sangat mahal sekali, majikan nggak apa-apa. Karena kebiasaan majikan kalau memulangkan pembantunya itu karena pembantunya udah keterlaluan dan mereka tidak mau mempertahankan lagi. Oh gitu. Jadi tapi jarang nih. Kenapa? Gimana? Sumpama apa? Sumpama itu nanti pindah majikan dari majikan lain itu nggak bisa ya? Nggak bisa mas, karena masih 3 bulan. Oh gitu. Betul, karena apakah pindah majikan itu jaminan pacarmu mampu bertahan? Kan nggak juga. Oh iya juga sih. Karena itulah yang saya katakan, kalau di PT itu pendidikannya harus cari PT yang memang ketat di awal. Jadi saat ada di Hong Kong itu nggak kaget. Iya benar. Jadi kalau PT-nya cuman biasa-biasa aja, nggak ganas, nggak apa. Jadi waktu nyampe di Hong Kong majikannya keras, kalian kaget. Nggak ada yang namanya duduk aja salah, itu enggak. Karena kita tidak bisa bahasa, dibentak, kita tersinggung. Itu yang ada. Iya. Terus dia kan di PT kan 6 bulan. Terus apa gunanya 6 bulan sekolah di PT itu? Kok gak bisa bahasa gitu loh? Iya, kan namanya orang, suami saya aja pulang Indonesia 1 tahun nggak bisa bahasa Indonesia, mas. Kan wajar tuh. Enggak, maksudnya yang diajarin di PT itu loh, bahasa apa gitu? Iya bahasa, tapi kan nggak semua orang bisa menangkap kan, mas. Iya sama dengan anak sekolah itu, emang kalau anak sekolah lulus pasti pintar. Iya. Bener nggak? Jadi kita nggak bisa menghakimi, kita nggak bisa ngomong ngapain aja di PT setengah tahun. Nah, mungkin PT-nya terlalu baik. Maksud saya terlalu baik adalah tidak ketat. Kalau di PT saya kan ketat sekali, mas. Ketat sekali. Salah titik diamuk, salah titik diseneni. Beda kalau PT-PT lain kan takut anak buahnya lari nih. Biarin aja lah. Mentalnya nggak kuat, diterbangin aja. Mental nggak kuat diterbangin, akhirnya ya seperti ini. Iya. Itu jadi persentasenya sedikit ya, semua majikan mulangin. Takutnya kan pacar saya itu dipulangin gitu loh, takutnya itu. Nggak ada yang perlu ditakutkan ya, kalau memang dipulangin ya dipulangin sih, mas. Oh gitu ya. Kalau ya apa ya ditakutkan?
Karena majikan kalau sudah nggak suka sama pembantunya, walaupun 10 tahun di sini aja bisa dipulangin. Apalagi pacarmu yang cuma 3 bulan. Jadi kasih alasan kenapa majikan harus mempertahankan dia. Oh, karena dia rajin. Karena saya, gitu ya. ya. Jadi saya tuh dulu pernah punya pembantu di mana keluarga saya sudah nggak mau dia. Tapi karena dia rajin, karena dia penurut, akhirnya tetap dipertahankan sampai finish kontrak gitu. Jadi kelebihan dia itu apa? Kenapa harus dipertahankan sama majikan? Iya. Jadi Benar juga sih. ada alasan kenapa harus dipertahankan gitu. Kalau biasa-biasa aja siapa yang mau mempertahankan, Mas? Iya. Seumpama hal terburuk, nanti kan seumpama dipulangkan, oke, sudah di rumah. Terus seumpama proses lagi itu nggak bisa ya? Bisa lo masuk PT tadi lagi lo. Nggak bisa pindah PT lagi. Cari majikan lagi gitu. Betul, potongan lagi pastinya. Itu sebenarnya potongannya berapa bulan sih, Bu? Wah, satu-satu PT kebijakannya nggak sama ya. Saya nggak berani ngomong ya, Pak ya, karena saya kan nggak tahu PT-nya mbaknya apa. Jadi saya nggak usah nyebut deh, karena saya nggak butuh juga. Jadi tergantung kebijakan dari mereka. Jadi saya secara pribadi saya nggak tahu nih satu-satu PT kebijakannya apa. Oh iya. Nanti saya kasih tahu dia biar dia bertahan di sana. Iya, kalau dia nggak mampu bertahan ya memang harus pulang. Dan memang mental saat inilah yang dikhawatirkan oleh majikan. Majikan tuh banyak komplainnya. Ya karena kalian masa-masa penyesuaian terus kalian bilang majikan yang jahat, sebenarnya enggak. Iya. Jadi jangan bilang oh ini salah itu salah, enggak juga. Kadang-kadang kita nggak paham, disuruh ini jawabnya itu, disuruh itu jawabnya ini. Bener nggak? Iya. Secara logika Bener. nih. Jadi paham ya? Iya Mbak, paham. Oke. Nanti seumpama cewek saya biar ngubungin mbaknya sendiri bisa ya? Selagi saya bisa ngangkat telepon, karena tidak selalunya saya bisa ngangkat telepon. Yang telepon kan banyak nih yang antri. Oh iya, siap. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak ya. Yo. Oke. Jadi teman-teman banyak sekali culture shock ya. Saya sudah mengatakan bahwa di Hong Kong itu tidak mudah. Di Hong Kong itu banyak sekali kendalanya. Dan jika kalian tiba-tiba merasa bahwa ke Hong Kong itu ribet banget sih, ini salah itu salah, enggak juga. Karena kita belum memahami sisi-sisi orang Hong Kong juga. Sebenarnya kalau kalian sudah tahu orang Hong Kong itu sangat baik sekali. Bener gak sih? Kalian yang sudah lama di Hong Kong pasti tahu. Tapi sekali lagi, seindah-indahnya Hong Kong, lebih baik berhati-hati. Jadi kalau kita nggak berhati-hati, kita sendiri salah langkah, akhirnya kita sendiri yang hancur. Itu banyak sekali terjadi. Dimana teman-teman kita masalah sepele aja bisa masuk penjara. Saya selalu mengatakan hati-hati dalam segala hal, hati-hati. Jadi saya selalu mengingatkan buat teman-teman, hati-hati di dalam segala hal, hati-hati dalam segala tindakan di Hong Kong ini. Jangan samakan Hong Kong dengan Indonesia. Jadi peraturannya sangat ketat sekali dan ya, kita sebagai warga pendatang lebih baik mentaati peraturan, nggak usah neko-neko, nggak usah macem-macem. Sekali macem-macem maka hidup kita kelar deh. Dan jangan katakan pada orang lain selalu bahwa majikan selalu salah. Tepuk dada, tanya selera. Apakah yang kita lakukan sudah benar? Apakah kita sudah menguasai bahasa? Apakah kita sudah tahu ini, sudah tahu itu? Jadi saya secara pribadi meminta pada kalian semua untuk tidak menghakimi dulu apa yang terjadi dan keadaan seperti apa ya di luar sana. Jadi saya lebih memilih untuk belajar lebih baik lagi dengan culture Hong Kong, dengan budaya Hong Kong. Jangan samakan Hong Kong dengan negara-negara lain. Jadi kalau kalian menyamakan Hong Kong dengan negara-negara lain, ya Pak ya ada kita nggak bisa melakukan apa-apa. Benar nggak sih? Kalau kalian menyamakannya, saya rasa kita akan kecewa sendiri ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ya, sekali lagi Hong Kong tidak seindah profilnya, dan jika kalian melangkah salah langkah dan pastinya menyesal. Bener nggak? Jadi kalau kalian salah langkah dan kalian tidak tahu langkah kalian dan kalian menganggap bahwa semua ini jahat, maka semuanya akan berakhir dengan kejahatan ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru, kenapa saya sangat cerewet sekali untuk berhati-hati ya. Saya nggak ngerti harus ngomong apa lagi sih selain hati-hati.
Saya nggak ngerti harus bagaimana lagi. Saya harus ngomong sama kalian setiap hari, Miss Juni kenapa sih hati-hati, hati-hati, hati-hati? Ya karena saya sudah kehabisan kata, Mbak. Saya tidak ingin mendengar kabar dari kalian di penjara. Saya tidak ingin mendengar kabar seperti ini, seperti itu. Jadi saya selalu ingin, ya itu hati-hati deh. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih.